Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu ya. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang sifat-sifat bangun datar. Untuk bangun datar sendiri, ada apa saja ya kira-kira? Ya, ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, trapesium, segitiga, dan juga lingkaran. Nah, dari 8 bangun datar ini, nanti Ibu akan bahas satu persatu sifat-sifatnya yang tentu memiliki sifat yang berbeda antara bangun datar yang satu dengan bangun datar yang lainnya. Kita mulai yang pertama adalah persegi. Persegi yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi AD, panjangnya sama. Kemudian memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Nih, keempat sudutnya sama besar, 90 derajat semua ya anak-anak. Kemudian diagonalnya sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Diagonalnya adalah ini, AC, berpotongan tegak lurus dengan garis diagonal BD. Berpotongannya di tengah, tegak lurus, sehingga membentuk sudut siku-siku. Kemudian untuk persegi itu memiliki 4 sumbu simetri. Dan memiliki 4 simetri lipat dan juga 4 simetri putar. Selanjutnya persegi panjang. Untuk persegi panjang, sifat yang pertama yaitu memiliki 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Sisi AB ini sejajar dengan sisi DC. Panjangnya juga sama, kedua sisi ini. Kemudian sisi BC sejajar dengan sisi AD. Panjangnya juga sama. Kemudian untuk persegi panjang itu memiliki 4 sudut yang sama besar, membentuk sudut siku-siku. Besarnya adalah 90 derajat. Kemudian untuk diagonal-diagonalnya, ini panjangnya sama ya anak-anak. Yang membedakan dengan persegi hanya ini. Kedua garis diagonal ini tidak berpotongan tegak lurus sehingga membentuk 2 sudut, yaitu ada sudut lancip dan sudut tumpul untuk persegi panjang ini. Kemudian untuk sumbu simetri, persegi panjang memiliki 2 dan memiliki 2 simetri lipat dan juga 2 simetri putar. Lanjut ke belah ketupat. Untuk belah ketupat, keempat sisinya sama panjang, sama seperti dengan persegi. Yang membedakan adalah besar sudutnya. Untuk belah ketupat, yaitu memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Untuk menghafalnya biar lebih gampang, itu sudut-sudut yang berhadapan, saling berhadapan, ini besarnya sama. Kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian diagonal-diagonalnya ini panjangnya tidak sama, namun berpotongan tegak lurus di tengah, membentuk sudut siku-siku. Untuk belah ketupat sendiri memiliki 2 sumbu simetri, 2 simetri lipat, dan 2 simetri putar. Nah, yang perlu anak-anak hafalkan itu bedakan garis-garis diagonalnya antar bangun datar. Itu hafalkan di situ, kemudian sisi-sisinya dan juga besar sudutnya. 3 hal itu saja sih poin yang harus anak-anak hafalkan, yang biasanya keluar di ujian. Kemudian bangun datar yang keempat, kita lanjutkan, yaitu jajar genjang.
Jajar genjang memiliki dua pasang sisi sejajar, masing-masing sama panjang. Sisi AB sejajar dengan CD, panjangnya juga sama. Kemudian sisi BC sejajar dengan sisi AD, panjangnya pun juga sama. Sifat yang kedua yaitu memiliki dua pasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Nah ini sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama. Kemudian untuk garis-garis diagonalnya itu tidak sama panjang dan berpotongan, tidak tegak lurus. Ini harus anak-anak hafalkan. Kemudian untuk jajar genjang itu tidak memiliki sumbu simetri dan hanya memiliki dua simetri putar saja. Untuk simetri lipatnya jajar genjang tidak memiliki. Lanjut ke layang-layang. Untuk layang-layang tentu anak-anak sudah hafal betul ya. Gambar bangun datar layang-layang ya, seperti layang-layang mainan itu ya anak-anak. Sifatnya yaitu memiliki dua pasang sisi yang berdekatan dan sama panjang. Sisi-sisi yang berdekatan yaitu sisi AD berdekatan dengan sisi CD. Ini panjangnya sama. Begitu juga dengan sisi AB berdekatan dengan sisi BC. Ini panjangnya juga sama. Kemudian sifat yang kedua yaitu memiliki sepasang sudut sama besar. Ini hanya memiliki sepasang saja ya anak-anak. Berarti hanya ada dua sudut yang besarnya sama. Nah, untuk sudut yang ada di atas ini berbeda besarnya dengan sudut yang ada di bawah. Kita lanjutkan ke garis diagonal. Untuk garis diagonalnya itu tidak sama panjang. Namun, saling berpotongan tegak lurus. Tapi panjangnya berbeda. Kemudian untuk layang-layang itu memiliki satu sumbu simetri dan satu simetri lipat. Ibu ingatkan sekali lagi, hafalkan sisi-sisinya, kemudian besar sudut dan juga garis-garis diagonalnya, anak-anak. Yang keenam, kita bahas tentang trapesium. Untuk trapesium sendiri itu ada 3 jenis ya anak-anak. Yang pertama adalah trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan juga trapesium sembarang. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari trapesium sama kaki. Sesuai dengan namanya, berarti memiliki kaki yang sama. Sama panjang. Itu ada di sifat yang kedua ini anak-anak, memiliki sepasang sisi yang sama panjang, yaitu kakinya, AD dan BC. Kemudian untuk yang sifat pertama, memiliki sepasang sisi sejajar. Yang sejajar adalah sisi AB dengan sisi DC. Ini sejajar. Yang namanya dua garis sejajar itu jika diperpanjang sampai manapun tidak akan pernah bertemu. Itu namanya sejajar. Seperti rel kereta. Dulu Ibu pernah menyampaikan itu di kelas 4. Seperti rel kereta. Itu sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu karena saling sejajar. Oke, lanjut. Sifat yang ketiga yaitu memiliki dua pasang sudut berdekatan yang sama besar. Titik sudut D dengan titik sudut C ini besarnya sama, kemudian titik sudut A, titik sudut B, ini memiliki besar sudut yang sama. Selanjutnya untuk trapesium sama kaki itu memiliki satu sumbu simetri dan satu simetri lipat. Untuk garis diagonalnya, mohon maaf, di sini belum Ibu tulis, tapi Ibu sampaikan lisan saja. Nanti mungkin bisa ditambahkan di catatan anak-anak. Untuk garis diagonalnya ini memiliki panjang yang sama ya anak-anak. Kita buktikan.
Mohon maaf, tapi ini tidak lurus ya anak-anak. Nah, namun ini panjangnya sama. Besar sudutnya berbeda, berarti tidak berpotongan tegak lurus. Kita lanjut ke trapesium siku-siku. Sesuai dengan namanya, trapesium siku-siku berarti memiliki sudut siku-siku. Ya, ada dua. Di titik sudut A dan titik sudut D. Kemudian sifat selanjutnya yaitu memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi DC. Lanjut, trapesium sembarang. Sesuai dengan namanya juga ya, anak-anak, sembarang berarti panjang keempat sisinya itu sembarang, tidak ada yang sama. Dan memiliki sepasang sisi yang sejajar, ya AB dengan DC itu sejajar. Panjangnya berbeda. Kita lanjut ke bangun datar yang ketujuh, yaitu segitiga. Nah, untuk segitiga ini juga memiliki tiga jenis. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan juga segitiga sembarang. Kita bahas satu persatu mulai dari segitiga sama sisi. Sesuai namanya juga ya, anak, segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya sama panjang. Kemudian memiliki tiga sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Dan memiliki tiga sumbu simetri, tiga simetri putar, dan tiga simetri lipat. Kemudian untuk segitiga sama kaki, sesuai dengan namanya juga, memiliki kaki yang panjangnya sama, yaitu EF dan DF. Sepasang sisi yang sama panjang. Kemudian memiliki sepasang sudut yang sama besar ini. Dan memiliki satu sumbu simetri dan satu simetri lipat. Terakhir untuk segitiga yaitu segitiga sembarang. Sembarang berarti memiliki tiga sisi yang panjangnya itu berbeda. Dan besar ketiga sudutnya juga berbeda. Baik, untuk bangun datar yang terakhir ini anak-anak, yaitu lingkaran. Untuk lingkaran sendiri, sifatnya yang pertama yaitu tidak mempunyai sudut. Untuk simetri putarnya itu tak terhingga. Simetri lipat juga tak terhingga. Dan sumbu simetrinya juga tak terhingga. Itulah sifat dari lingkaran. Baik anak-anak, demikian saja penjelasan Ibu tentang sifat-sifat bangun datar. Semoga mudah untuk dipahami. Nah, yang perlu anak-anak garis bawahi yang tadi. Hafalkan dari sisi, sudut, kemudian diagonal. Itu yang biasanya akan dimunculkan di soal-soal ujian kelas 6. Oke, dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Sampai bertemu di video Ibu selanjutnya. Dadah!